Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Iwan dan Ahwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV, kita ketemu lagi dalam acara Sahur Bareng Tokoh. Sekarang saya sedang berada di tempatnya Bapak Profesor Dr. Haji Arif Rahman MPD. Beliau kita kenal pernah membawakan acara Hikmah Fajar di RCTI pada tahun 2000, lahir di Malang tanggal 14 Juni tahun 1942. Sekarang kira-kira usianya 75 tahun, tapi beliau masih aktif di dunia pendidikan, masih mengajar di UNJ, dan beliau adalah dosen luar biasa di Fakultas Psikologi UI, juga duta UNESCO, waktu mudanya pernah aktif di Pelajar Islam Indonesia atau PI. Dan barangkali Anda juga masih ingat, untuk Anda yang usianya 50 tahun ke atas ya, beliau juga pernah membawakan acara di TVRI waktu itu, belajar bahasa Inggris, dan banyak yang terkesan dengan cara membawakannya, banyak yang lalu pintar bahasa Inggris hanya dengan belajar bahasa Inggris dari beliau, dari Profesor Dr. Haji Arif Rahman MPD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini luar biasa, rumahnya asri sekali. Di depan ada pohon tin yang tingginya sampai 5 meter. Pohonnya bukan saja banyak tapi juga rapi, tertata rapi, dan sepertinya dirawat. Siapa penggemar pohon sini? Istri saya adalah desainer dan dia penata tanaman, penata kebun, sehingga insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita semuanya dibuat nyaman tinggal di rumah ini. Sedangkan pohon tin itu adalah pohon yang memang tumbuh dan dirawat dengan baik, dan alhamdulillah sering sekali burung, dan kita juga sendiri mendapatkan nikmat dari pohon itu. Iya, saya banyak ketemu pohon tin tapi tidak ada yang sebesar ini. Nah, ya. Ini sampai 5 meter dan buahnya banyak ya. Iya, alhamdulillah. Prof, dulu masih ingat nggak ketika masih membawakan acara belajar bahasa Inggris di TVRI? Itu modelnya dari mana? Ada yang dari British Council, ada yang dari Fakultas Pendidikan Sastra Inggris dan jurusan bahasa Inggris memberikan materi-materinya. Kemudian ada juga yang materinya diberikan oleh beberapa kedutaan. Itu banyak yang terkesan itu cara Prof membawakannya ya. Juga kalau bulan Ramadan dulu full penuh sekolah libur. Kalau sekarang kan sekolah walaupun puasa masuk kayaknya mungkin jamnya lebih kurang. Kira-kira ada perbedaan nggak dari segi resapannya, dari segi pemasukan anak-anak dalam pelajaran? Saya tidak melakukan penelitian tentang hal itu, jadi tidak bisa saya jawab dengan baik. Tetapi pada waktu itu memang sahur bersama dengan Pak Quraish Shihab, lalu materinya juga dikemas sudah tersusun dengan baik, dan itu merupakan suatu materi yang populer, sehingga tujuannya bukan memberikan ilmu dan pengetahuan saja, tetapi merangsang supaya pemirsa itu berminat kepada materi yang kita bicarakan, masalah agama yang disampaikan secara populer. Hikmah Fajar waktu itu ya? Ya, Hikmah Fajar. Hikmah Fajar. Sama Nurholis Majid juga pernah nggak salah? Pernah? Ya. Oke. Prof, bagaimana mengenai kondisi pelajar sekarang di mana apa-apa serba instan ya? Semua serba komputer, serba ini berbeda dengan dulu ya? Apa-apa manual. Ada nggak pola pendidikan yang berubah dalam hal ini? Tentu informasi yang didapatkan dari berbagai media, umpamanya dari media sosial, dari internet, itu semuanya sangat bermanfaat untuk anak bangsa, untuk para pelajar.
yang menjadi permasalahan, informasi itu tidak semuanya, menurut anggapan saya belum pernah melakukan penelitian, perlu untuk kita ketahui. Dan saya anggap banyak materi-materi yang mungkin harus ditinjau kembali, dipandang dari sisi agama, umpamanya apakah pakaian presenternya sudah cukup baik atau tidak, dilihat dari sisi materinya, apakah materinya itu sudah dikaji dengan dalam teori-teorinya, lalu masalah proses pembelajarannya yang disampaikan di televisi itu juga sudah cukup merangsang supaya pemirsa ingin nonton begitu. Sebab kalau televisi kalau tidak menarik, ya tinggal ya. Mereka pindah channelnya ke tempat lain. Apalagi channel sekarang banyak ya. Iya, dan saya pikir baik itu, sehingga kita punya pilihan, dan setiap stasiun televisi harus bertanding untuk menarik perhatian publik, sehingga mereka mempunyai pilihan. Gitu. Saya menginginkan yang menarik, begitu. Tidak hanya sifatnya informatif, tidak hanya memberikan masukan pengetahuan, tetapi juga harus bisa merangsang dan harus bisa menarik perhatian publik, gitu. Sebab media televisi itu atau radio itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Kalau pendengarnya tidak mau dengar, dia pindah ke tempat lain. Kalau pemirsanya tidak ingin melihat, dia pindah ke tempat lain. Ya. Kalau di sekolah sendiri bagaimana? Pendidikan di sekolah sendiri yang sekarang nih, dengan kemajuan teknologi yang begitu dahsyat ya, apakah guru juga harus menyamai kemampuan dari anak-anak muridnya? Anak-anak murid lebih pintar dalam hal kemampuan teknologi komputer. Kalau bicara tentang pendidikan di sekolah, kita harus kembali kepada undang-undang pendidikan. Sebetulnya tujuan pendidikan itu apa, gitu ya. Jadi itu ada di dalam undang-undang pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah suatu upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bisa mengembangkan potensi agama, spiritual, potensi ilmiah, intelektual, potensi rasa, emosional, potensi kemasyarakatan, sosial, dan potensi jasmani. Nah, kalau dilihat dari definisi pendidikan itu, maka sekarang informasinya itu sangat kaya. Tidak hanya televisi, tidak hanya radio. Kadang-kadang media sosial itu memberikan masukan yang cukup baik. Tetapi saya perlu peringatkan kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman dan juga kepada pemirsa bahwa informasi yang datangnya bukan dari lembaga-lembaga resmi itu harus disaring, dan yang menyaring itu harus anak-anak itu sendiri. Dia harus mempunyai yang disebut kecerdasan media. Dia harus tahu bahwa informasi ini penting untuk dirinya. Informasi ini perlu saya ketahui, tapi informasi tertentu itu saya lebih baik tidak dengarkan. Dan saya anggap kecerdasan media ini harus ditingkatkan di rakyat dan bangsa Indonesia, terutama pada tingkat TK sampai SMA. Baik, Iwan dan Nawat, kita masih bincang-bincang dengan Profesor Dr. Haji Arif Rahman. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.